Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan acak lengkap 2 faktor yang akan kita selesaikan dengan aplikasi SPSS. Sebagai pengantar, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang apa itu rancangan acak lengkap, kemudian bagaimana penyiapan data sebelum dilakukan analisis menggunakan aplikasi SPSS. Pertama kali ya, untuk rancangan acak lengkap ini hanya dapat diterapkan ketika lokasi penelitian kita lingkungannya adalah homogen, dalam arti tidak ada variasi lain kecuali yang kita ujikan ya, faktor yang kita ujikan. Pada acara kali ini ada 2 faktor yang diujikan, yaitu yang pertama adalah faktor varietas terdiri dari 3 aras, yaitu V1, V2 dan V3. Kemudian faktor kedua adalah dosis pupuk N. Ada dosis N1, N2 dan N3. Kemudian dari 2 kombinasi kedua faktor ya, itu diulang 4 kali sehingga total data ya, total hasil pengamatan adalah 3 dikali 3 dikali 4 atau 36 data ya. 36 data sudah ditampilkan di sini semuanya. Kemudian kita langsung membuka aplikasi SPSS-nya seperti ini. Kemudian ini untuk mempercepat saya sudah mengisikan, tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisinya ya. Yang pertama kita aktifkan dulu variabel view, kemudian di kolom pertama, kolom name, baris ke-1 itu ditulis faktor pertama yang diujikan, yaitu varietas ya. Varietas ditulis di sini. Kemudian di kolom value itu ada di sebelah kanan ada tanda 3 titik, itu diklik. Kemudian di situ kita masukkan untuk value dan labelnya, dimana 1 itu untuk V1, kemudian kita add, kemudian 2 untuk V2, dan yang terakhir adalah 3 untuk V3. Setelah semuanya terisi, kita klik OK. Kemudian di kolom name baris kedua kita tuliskan faktor kedua yang diujikan, yaitu pupuk N ya. Pupuk N itu terdiri dari 3 aras tadi ya. Pupuk N kita tulis dulu, kemudian di kolom value kita klik lagi yang pojok sebelah kanan. Kemudian sama seperti untuk varietas tadi, kita masukkan value dan labelnya, dimana 1 itu untuk N1, kemudian 2 untuk N2 dan 3 untuk N3. Setelah itu diklik OK. Kemudian pada kolom name baris ketiga itu diisi dengan parameter yang diujikan ya. Parameter yang diujikan pada contoh latihan ini adalah tinggi tanaman ya, tinggi tanaman. Oke, tinggi tanaman. Yang lain dikosongi ya. Ini nah, datanya apakah data itu punya tingkat ketelitian berapa desimal, ini bisa disesuaikan, apakah 2 atau dikurangi jadi 1 atau bahkan dibuat 0 ya. Tapi secara default itu desimalnya ditulis 2 ya. Baik, kita sudah selesai untuk mengisikan di variabel view. Kemudian kita pindah ke data view ya. Nah, di data view sudah ada 3 kolom ya. Ada kolom varietas, ada kolom pupuk N, dan kolom tinggi tanaman. Sekarang kita coba latihan mengisi di masing-masing kolom ya. Ini coba saya hapus dulu biar rekan-rekan punya pemahaman bagaimana cara mengisinya, karena ini krusial dan ketika salah ini fatal, hasil analisisnya fatal ya.
Baik, bagaimana mengisi varietas? Kita coba balik lagi ke tabel pengamatan di Excel tadi ya. Nah, kita punya 36 data. Saya tulis di sini 36 data ya. Kemudian faktor pertama adalah varietas. Berapa aras varietas? Varietas punya 3 aras. Berarti total data dibagi dengan total aras faktor pertama. 36 dibagi 3 ada 12. Maka masing-masing varietas ini diulang 12 kali ya. V1 nya 12 kali, V2 12 kali, dan V3 12 kali. Jadi seperti ini ya, sudah saya tuliskan di data view nya ini. V1 nya 12 kali, V2 nya 12 kali, dan terakhir V3 nya juga 12 kali. Dan ingat, V1 tadi sudah diberi label, diberi value 1 ya, V2 diberi value 2. Jadi yang dimasukkan adalah value-nya. Jadi ini saya tulis satunya 12 kali ya, kemudian duanya juga 12 kali, dan tiganya 12 kali. Nah, seperti ini 12 kali ya sampai nomor 24, kemudian tiganya juga 12 kali sampai baris ke 36. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya, kemudian kita naikkan lagi. Sekarang kita masukkan di isian pupuk N. Nah, kita balik lagi ke Excel tadi ya, pupuk N. Nah, tadi 36 dibagi 3 ada 12 kali ya. 12 untuk varietasnya. Nah, kemudian untuk pupuk N-nya berapa ya? Pupuk N-nya adalah 12 dibagi dengan total aras pada pupuk N. 12 dibagi 3 ya, ada 4 ya, ada 4. Berarti kita masukkan N1 4 kali ya, N2 4 kali, N3 4 kali. Jadi semuanya 4 kali. Kemudian nanti kita ulang untuk yang V2, dan begitu juga kita ulang untuk yang V3. Oke, kita balik lagi ke kolom Excel-nya, kolom SPSS-nya ya. Jadi tadi satunya 4 kali untuk melambangkan N1 ya, kemudian duanya juga 4 kali untuk melambangkan N2, kemudian tiganya 4 kali untuk melambangkan N3. Kemudian diulang lagi ya, satunya 4 kali juga, duanya 4 kali, tiganya 4 kali. Ini untuk yang berpasangan dengan dengan V2 ya. Ini mohon maaf, ini tadi ada yang salah, masih kurang. Oke. Nah, jadi ini diulang lagi, ataupun bisa di paste agar cepat ya, di copy paste. Ini di copy paste begini bisa ya. Nah, kita lihat pas ya, pada baris ke 36 ya, pas antara jumlah data untuk varietas dan jumlah data untuk pupuk N, semuanya berhenti di baris ke 36. Berarti benar apa yang kita isikan di kolom pupuk N ya. Kemudian kita sekarang fokus pada pengisian di tinggi tanaman ya. Kita balik ke Excel lagi. Nah, ini data mentahnya. Data mentahnya itu ditata sesuaikan dengan yang ada di data view. Caranya adalah ini V1 nya dulu diselesaikan ya, berarti kita fokus pada yang saya beri warna kuning ya. Kemudian kita isikan dulu yang N1. N1 ada 4 ini ya. N1 kita isikan di sini. Kemudian pindah ke N2. N2 posisinya tidak di sebelah kanan tapi ada di bagian bawah ya, di sini. Kemudian pindah lagi ke N3, di bawahnya lagi N3. Nah, sudah selesai sampai di sini ya, selesai untuk yang varietas V1. Kemudian untuk varietas V2 polanya sama ya, seperti ini. Nah, ini untuk mempercepat saya copy saja langsung dari sini. Saya paste di sini ya.
Nah, seperti ini ya rekan-rekan semuanya. Nah, kita lihat nih ternyata angka di belakang koma ya, desimalnya itu tidak ada karena 00 semua ya, maka di variabel view itu bisa dikurangi. Nah, desimalnya dibuat 0 ya. Nah, ini hilang semua desimalnya menjadi angka yang tanpa desimal ya. Oke, kalau sudah pengisian di data view sudah selesai, pengisian di variabel view juga sudah selesai. Nah, sebagai catatan, kalau teman-teman punya banyak parameter ya, itu bisa ditambahkan di bagian bawah sini ya. Jadi misalkan jumlah daun, berat tanaman, kemudian jumlah akar dan lain sebagainya, itu dimasukkan di bagian bawah sini. Ini sangat banyak sekali ya parameter yang bisa dimasukkan di sini. Oke, kalau sudah kita analisis ya, caranya adalah diklik analyze, kemudian kita klik general linear model, kemudian kita pilih univariate ya, diklik univariate. Oke, di kolom paling sebelah kiri ya, kita punya tiga isian di situ ya, ada varietas, pupuk N dan tinggi tanaman. Kemudian untuk parameter yaitu tinggi tanaman ya, tinggi tanaman ini parameter pengamatan itu dimasukkan pada kolom dependent variable. Jadi diklik atau disorot tinggi tanaman, kemudian diklik tanda panah ke arah dependent variable. Kemudian untuk faktor yang diujikan ya, baik itu faktor pertama maupun faktor kedua, itu dimasukkan ke kolom fix factors. Jadi varietas dipindahkan ke fix factor, pupuk N juga dipindahkan ke fix factor. Dan untuk kolom yang lain tidak perlu diisi ya, karena sudah tidak ada lagi yang bisa dipindahkan. Oke, kemudian kita klik model, kita pilih custom ya, specify modelnya kita pilih custom, kemudian varietas kita pindahkan ke kolom model, pupuk kita pindahkan ke kolom model, kemudian varietas dan pupuk kita sorot bersamaan, kemudian kita pindahkan ke kolom model. Nah, seperti ini ya, jadi ada varietas, ada pupuk N, dan ada interaksi antara pupuk N dengan varietas. Kemudian include intercept in modelnya kita hilangkan centangnya, kita klik continue. Kemudian kita klik post hoc. Post hoc adalah uji lanjut ya, apa yang kita uji lanjut ya, dua-duanya kita uji lanjut ya. Jadi varietas kita pindahkan ke sebelah kanan, pupuk juga kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian uji lanjut yang kita pilih adalah DMRT atau Duncan ya, Duncan-nya kita centang. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian diklik option. Nah, diklik option, kemudian semua kecuali overall itu dipindahkan ke kolom sebelah kanan ya. Varietas pindahkan ke sebelah kanan, pupuk N juga dipindahkan ke sebelah kanan, dan interaksi antara pupuk N dengan varietas dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian kita klik descriptive statistik ya, dan kita klik continue. Nah, ini untuk signifikan level sebelumnya ya sudah secara default diisi 5%. Kemudian kita klik continue ya. Baik, kalau sudah kita klik OK, kita selesai untuk melakukan analisis SPSS tahap pertama ya. Ini ada dua tahap ya teman-teman semuanya. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah kolom test of between subject effect. Kita lihat nilai signifikansinya ya. Ada banyak kolom, tapi yang langsung kita cari fokusnya adalah di sini. Nah, ini untuk varietas kita lihat nilai signifikansinya 0,0, artinya dia berbeda nyata ya, memberi pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Kemudian pupuk N nilai signifikansinya 6% atau poin 0,062 ya, berarti dia tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Kemudian interaksi antara varietas dan pupuk N poin 0,000 ya, atau 0%, berarti sangat signifikan, berarti ada interaksi antara varietas dengan pupuk N. Nah, teman-teman, yang membedakan antara RAL1 faktor dengan yang 2 faktor itu adalah adanya interaksi ini ya. Jadi adanya interaksi antara faktor pertama dengan faktor yang kedua. Kalau
RAL satu faktor itu kan hanya faktor yang diujikan cuma satu ya, berarti tidak ada interaksi dengan faktor yang lain. Sementara kalau faktornya 2 itu ada interaksi antara faktor 1 dengan faktor 2, itu juga perlu kita perhatikan. Baik, kita balik lagi ke Excel. Ini sudah saya ekspor di sini ya. Sudah saya ekspor di sini. Ini saya beri tanda bahwa ada interaksi. Nah, ketika ada interaksi pada faktor 1 dengan faktor kedua, maka analisis kita tidak berhenti di situ ya. Analisis tidak berhenti di situ, tapi kita lanjutkan analisis berikutnya. Analisis berikutnya adalah untuk mengetahui interaksi mana yang memberikan pengaruh nyata ya. Kombinasi mana yang memberikan pengaruh nyata. Caranya ya teman-teman semuanya, buat SPSS lagi ya. Ini sudah saya buatkan di sini, saya bukakan dulu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi buka baru lagi SPSS, kemudian di kolom variable view ya, di variable view ini teman-teman harus mengisikan yang pertama adalah varietas dan pupuk di kolom name. Ini interaksi antara varietas dengan pupuk. Kemudian di kolom value ya, di kolom value sebelah kanan itu diklik. Nah, ini yang teman-teman nanti tolong diperhatikan sekali ya, karena ini di buku petunjuk belum ada ya, di buku petunjuk belum ada. Jadi kita coba laksanakan di sini ya. Nah, yang pertama mengisikan kolom value dengan label interaksi. Nah ya, ini satu untuk V1N1. Apa maksudnya V1N1 ya? Jadi kita lihat di SPSS tadi ya. Mohon maaf di Excel ya. Interaksi antara varietas dengan N itu apa saja? Nah, varietasnya itu kan ada V1 ya, kemudian ada V2 ya, V2, kemudian ada V3 ya. Nah, kemudian untuk pupuk N itu kan ada 3 ya, ada N1, ada N2, ada N3 ya. Nah, kalau kita interaksikan antara varietas dengan N, berarti kan ada V1N1, ada V2N1 ya, ada V3N1, kemudian ada V1N2, ada V2N2 ya, kemudian ada V3N2, dan terakhir ada V1N3, ada V2N3 dan V3N3. Jadi akan ada 9 kombinasi ya. Nah, 9 kombinasi ini yang kita masukkan ke SPSS tadi ya. Ini ada V1N1 dilambangkan dengan value 1, V1N2 value 2, sampai yang terakhir V3N3 itu value 9. Seperti itu ya. Kemudian diklik OK. Untuk tinggi tanaman ya, itu tidak perlu diubah di kolom value-nya. Kemudian kita pindah ke data view ya. Nah, tadi sudah varietas interaksi antara varietas dengan pupuk kan sudah kita lambangkan ya, ada 1 sampai 9. Ada 9 interaksi ya, 9 interaksi. Total, di mana total data kita ada 36 ya, 36 data, ada 9 interaksi. Berarti setiap interaksi diulang berapa kali ya? 36 dibagi 9. Ada 4 ya, ada 4. Berarti setiap interaksi ini diulang 4 kali ya.
Nah ini makanya satunya ditulis 4 kali, duanya ditulis 4 kali, tiganya ditulis 4 kali, seterusnya sampai 9 ditulis 4 kali. 9 ini melambangkan V3N3 tadi ya. Kemudian 1 itu melambangkan V1N1 ya, ada V1N2, ada V1N3 dan seterusnya ya. Ini diberi lambang angka sama seperti value di variabel view tadi ya. Oke, kemudian untuk tinggi tanaman itu sama cara pengisiannya dengan apa yang dari Excel tadi ya ini. Jadi ini di copy lagi ke SPSS-nya ini ya, di copy lagi seperti ini. Sama urutannya sama ya. Kemudian kalau sudah analisisnya itu sama persis dengan RAL 1 faktor yang mohon maaf ANOVA ya, ANOVA. Caranya analyze, kemudian compare mean ya, kemudian dipilih one way ANOVA ya, one way ANOVA. Kemudian untuk faktornya ya diisi dengan varietas dengan pupuk. Kemudian dependent listnya diisi dengan parameter pengamatan yaitu tinggi tanaman ya. Kemudian post hoc-nya diklik, kita pilih Duncan ya, kemudian diklik continue. Kalau sudah diklik OK. Nah seperti ini ya rekan-rekan semuanya outputnya ya. Nah output inilah yang kita jadikan tabel penyajian ya. Jadi outputnya bukan varietas sendiri kemudian pupuk sendiri ya, tapi sudah berinteraksi seperti ini, V1N1, V1N2 dan seterusnya sampai ke 9 ya, V3N3. Kita buka Excelnya karena sudah saya pindahkan di sana. Nah ini ya rekan-rekan semuanya hasil post hoc tadi, post hoc yang kedua ya, post hoc yang kedua. Kemudian kita beri notasi ya, ada A, B, B, C, B, C, D, C, D dan seterusnya. Saya kira teman-teman sudah paham cara memberikan notasi. Kemudian kita buat tabel penyajian ya. Ini judul tabelnya, pengaruh pemupukan N pada beberapa varietas terhadap tinggi tanaman, satuannya cm. Ini varietasnya V1, V2 dan V3 ya. Kemudian pemupukan N-nya ada N1, N2 dan N3. Kemudian V1N1 kita lihat mana, V1N1 47,5 notasinya E. Masukkan sini 47,5 notasinya E. V2N1 kita cari ya, V2N1 di sini ya. 62,25 notasinya BC. Nah, seperti ini. Terus V3, misal kita mau lihat ini ya, V3N2, kita cari V3N2. Nah ini V3N2 64,25 notasinya B. Ini ya 64,25 notasinya B. Dan seterusnya sampai selesai ke 9 kombinasi ya. Kemudian rata. Rata itu teman-teman bisa dapatkan dari menghitung manual ya, menghitung manual, ataupun teman-teman bisa mendapatkan dari output SPSS yang pertama tadi ya. Kita buka mana tadi outputnya. Nah ini rata-rata bisa dilihat dari sini ya. N1 yaitu rata-ratanya 55,25, N2 rata-ratanya 57,83 dan N3 rata-ratanya 60,33. Kemudian untuk rata-rata varietas ini di sini ya, V1 rata-ratanya 51,3, V2 rata-ratanya 57,67 dan V3 rata-ratanya 64,42. Kita lihat ya, V3 64,42. V3. Nah ini ya 64,42 rata-rata V3 di sini. Ini rata-rata V2, ini rata-rata V1, ini rata-rata N1, ini rata-rata N2 dan ini rata-rata N3.
Terakhir ya teman-teman, yang membedakan antara satu faktor dengan dua faktor, yaitu ada tanda apakah antara faktor 1 dengan faktor 2 itu ada interaksi atau tidak. Itu ada tanda di sini ya, ada plus ataupun minus. Kalau plus itu menunjukkan ada interaksi nyata, kalau minus ya itu berarti tidak ada interaksi nyata. Nah, kalau tidak ada interaksi nyata, sebagai contoh ya, ini kok kombinasi antara varietas dengan pupuk N ini nilainya lebih dari 0,05. Nah, itu kita tidak perlu melakukan uji lanjut seperti ini tadi ya. Uji lanjut seperti ini tadi tidak ya. Langsung kita isikan sama seperti yang RAL 1 faktor kemarin ya. Dan notasinya ada di sebelah kanan maupun bawah, yaitu di bagian rata ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.